Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video Learning Journal minggu ke-10. Dengan saya, Rizky Dwi Nugroho, akan membahas tentang autobiografi dari seorang Bapak Republik Bapak Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka. Biografi Tan Malaka. Sejak kecil, Tan Malaka telah mengenyam bangku pendidikan di sekolah dasar. Pada jenjang sekolah lanjut, ia memilih untuk bersekolah di Quake School atau sekolah guru di Bukit Tinggi, yang juga dikenal dengan sekolah raja di Bukit Tinggi. Sekolah ini bukan sembarang sekolah. Lazimnya hanya mereka yang tergolong penting dan priai saja yang bisa masuk. Bisa dikatakan adalah sekolah tersebut sekolah elit atau sekolah yang dengan sejajaran kaum orang berada pada zaman kolonial Belanda. Di sana, kecerdasan Tan Malaka terpencar. Melihat kejeniusannya, G.H. Horensema, yaitu gurunya, membantunya supaya berkuliah di Belanda. Harry Albert Poeze dalam Tan Malaka, Pergulatan menuju Republik 1925-1945 mengatakan Horensema, yaitu guru yang bernama istrinya, amat tertarik kepadanya. Maka dari itu, setelah lulus dari Quake School, Tan Malaka muda melanjutkan sekolah ke Belanda sebagai mahasiswa calon guru di kota Haarlem. Sepertinya Tan Malaka muda mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Kebetulan di masa itu menjadi guru adalah pekerjaan keren dan digandrungi sebagian besar masyarakat. Selama di Belanda, Tan Malaka berkenalan dengan pemikiran-pemikiran politik di Eropa seperti liberalisme, nasionalisme, dan komunis. Gagasan dan pemikiran inilah yang mempengaruhi semangat Tan Malaka untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari kolonial Belanda, kolonialisme. Ia juga bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang lain untuk bertukar pikiran dan diskusi. Sekembalinya di Eropa, sosok yang dijuluki Pajar Merah Indonesia ini menjadi guru bahasa Melayu bagi anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sanembah, Sumatera Utara. Di sana, ia melihat kenyataan hidup rakyat Indonesia. Dia menyaksikan secara langsung penderitaan kaum buruh yang sering ditipu karena tidak pandai berhitung, diperas keringatnya, dan diberi upah rendah. Pokoknya beliau benar-benar melihat ketimpangan dari ketidakadilan antara kelompok pekerja yang miskin dengan pengusaha yang kaya raya. Fakta ini yang membuat Tan Malaka berjuang melalui organisasi-organisasi politik dan aktif untuk menyuarakan keresahan rakyat banyak dan perlawanan terhadap kolonialisme. Tan Malaka bergabung dengan Indische Social Democrats, Vereniging atau ISDV, yang menjadi cikal bakal Partai Komunis di Indonesia. Tahun 1920-an, dari Sumatera Utara, Tan Malaka berkelana ke Jawa, tempat menyimbangi Yogyakarta. Ia lantas berpindah menuju Semarang. Di sana Tan Malaka membangun sekolah untuk anak-anak Sarekat Islam. Ia mengubah uang rapat menjadi ruang kelas. Buah semangat dari pemikirannya ia salurkan melalui pendidikan. Tan Malaka ditulisnya dari penjara ke penjara, mengatakan, dalam 1-2 hari saya sudah mulai dengan kurang lebih 50 murid. Banyak juga ya. Sekolah pertama itu pun menjadi percontohan untuk cabang-cabang sekolah lain. Ya, sekolah ciptanya ini sukses. Bahkan ketika Tan Malaka pergi dari Indonesia, sekolah itu tetap berkembang. Mereka pernah mengadakan perkumpulan dan menghadirkan 40 orang. Utusan dari 16 sekolah, jumlah total muridnya mencapai 2.500 siswa. Peran dan perjuangan beliau, Tan Malaka, akibat dari aktivitas politiknya yang berbahaya, pemerintah kolonial menangkap Tan Malaka dan mengasingkannya ke Belanda pada 1922. Tapi pengasingan ini menjadikan Tan Malaka sebagai
petualang politik. Hampir setengah hidupnya ia habiskan dengan bersembunyi dan menjadi buronan Belanda selayaknya agen rahasia. Tan Malaka berpindah, membentuk gerakan bawah tanah, bergonta-ganti pekerjaan dan membuat nama samaran supaya tidak tertangkap, kayak di film Mata-Mata atau agen rahasia. Tan Malaka dikabarkan pernah tinggal di Tiongkok, Cina ya, Rusia, Jepang, Singapura, and Filipina. Meski begitu, Tan Malaka terang-terangan menentang penindasan. Bayangin gimana bisa coba dia jadi wakil komiter komunis internasional untuk Asia Tenggara dan nggak sependapat dengan Stalin. Stalin adalah tokoh atau bisa presiden di Uni Soviet kala itu. Tapi juga harus kabur dari kejaran Belanda. Selama menjadi wakil komiter untuk Asia Tenggara, Tan Malaka tinggal di Tiongkok. Di sanalah dia menulis konsep bangsa Indonesia ke dalam buku yang berjudul Nar der Republik Indonesia. Beliau memiliki sebuah gagasan yang dibentuk menjadi sebuah buku, dan bukunya itu rekomendasi banget ya dari saya, dan itu benar-benar sangat menginspirasikan bagi kaum anak muda seperti saya gitu. Tulisan tersebut menjelaskan cita-cita dan struktur negara Indonesia merdeka yang menurut Tan Malaka lebih cocok dalam sistem republik. Pada tahun ini juga karya Tan Malaka ini dicetak dan diterbitkan di Indonesia. Berkat tulisan ini, pantes dong ya kalau panggilan Bapak Republik Indonesia sebagai julukan dari Tan Malaka. Kita lihat gimana pada masa penjajahan Tan Malaka memiliki visi dan cita-citanya masa depan tentang negara Indonesia ini ya, terbentuk konsep dan gagasan bagaimana Indonesia ke depannya gitu. Sangat brilian, cerdas, dan keren. Amazing. Di dalam bukunya, dia juga menulis ramalan tentang situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan perang di Pasifik. Situasi yang pas untuk melakukan revolusi terhadap Belanda, dan karenanya analisis itu benar-benar kejadian. 16 setelah buku itu dicetak, perang Pasifik yang membuat gejolak perang dunia kedua itu terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan pada video learning journal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.